Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Muhammad Sony Irawan. Saya seorang insan Pertamedika IHC, Indonesia Healthcare Corporation, sebuah holding rumah sakit BUMN yang sudah saya geluti selama lebih dari 20 tahun. Saya bekerja di sini dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih di sini. Hal ini mendasari saya kenapa saya tetap konsisten di bidang kesehatan, karena saya pikir di samping untuk mencari penghasilan, saya juga mudah-mudahan dapat membantu mendukung garda terdepan tenaga medis di Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berbakti kepada negara, hingga saya harap bisa mendapatkan dunia dan akhirat amalan yang saya lakukan selama ini. Oke, kita masuk ke latar belakang kenapa saya mengambil penelitian ini. Bahwa saya melihat industri kesehatan rumah sakit adalah merupakan industri kesehatan, industri bisnis yang memiliki margin tidak begitu besar, tapi kontinuitas dan stabilitasnya itu cenderung lebih stabil, karena memang tingkat kesehatan masyarakat di dunia ini makin kesini makin memiliki cobaan dan tantangan yang cukup berat. Penelitian ini saya buat di tahun 2019, di saat di mana industri kesehatan itu sedang dalam tahap cukup berkembang, di mana populasi dunia atas masyarakatnya itu sudah semakin meningkat, sehingga kebutuhan atas kesehatan itu semakin meningkat. Persaingan bisnis yang cukup tinggi dan kemampuan organisasi untuk menjalankan bisnisnya itu sangat memiliki banyak tantangan. Oke, mudah-mudahan pemaparan ini, presentasi ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman peneliti maupun manajemen di organisasi kesehatan, sehingga bisa memberikan kontribusi positif dalam menjalankan bisnis yang sama-sama kita geluti bersama. Baik, saya akan share presentasi sidang saya waktu tesis saya di Universitas Indonesia bulan Agustus. Saya presentasikan dan alhamdulillah lulus. Tidak ada revisi yang cukup banyak, karena memang saya mempunyai keuntungan banyak di sisi saya punya link kepada seluruh rumah sakit BUMN, termasuk BUMN kesehatan lainnya seperti Kimia Farma yang sudah banyak membantu saya. Teman-teman saya di sana juga membantu dari sisi klinik untuk membantu responden-responden yang akan saya sebar, telah saya sebar. Oke. Ya, ini adalah pemaparan bahwa judul yang saya ambil adalah paradoxical rutin organisasi dan agility organisasi dalam memediasi capabilities IT untuk mencapai performa organisasi. Kenapa saya sebut paradoxical? Paradoxical ini ternyata saya dapatkan pada saat proses tesis saya berjalan. Setelah penelitian ini saya mendapatkan keyword paradoxical. Kenapa paradoxical saya ambil? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bahwa rutin organisasi dan agility organisasi itu adalah dua buah variabel yang cukup mendominasi dalam peran mediasinya terhadap capability IT untuk mencapai performa organisasi. Oke, saya lanjutkan. Oh ya, sedikit profil. Indonesia Healthcare Corporation adalah sebuah holding rumah sakit BUMN, di mana anggotanya terdiri dari beberapa BUMN yang memiliki rumah sakit. Saya berada di Pertamina dengan 14 rumah sakit, PT PN 3,
Holding ini juga memiliki banyak sekali rumah sakit, sampai 30 lebih. Krakatau Steel dengan Krakatau Medika 1 di Cilegon. Semen Indonesia ini masih anggota, belum menjadi bagian dari kita, tapi dia sudah berbentuk yayasan. Ada semen Padang, ada semen macam-macam. Pelindo 1 sudah bergabung dengan kita di Medan, 1 rumah sakit. IPC ini Pelabuhan 2 dengan 4 rumah sakit di Palembang, Jakarta, dan Cirebon. Pelabuhan Indonesia 3, 1 rumah sakit Surabaya. Pelni dengan rumah sakit terbesar, rumah sakit BUMN, capacity bed di 509 bed. Timah dengan 4 rumah sakit di daerah Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Pulau Riau. Antam di Jakarta, 1 rumah sakit. Bukit Asam di Prabu Mulih, daerah Mawareni, mohon maaf. Sangyang Seri ini masih kecil sekali. Pupuk punya beberapa, Pupuk Kaltim, dan Pupuk Indonesia Iskandar Muda di Aceh, dan PT Garam di Madura. Ini beberapa holding yang saya lakukan penelitian. Hampir 60 lebih rumah sakit yang saya lakukan penelitian untuk level direktur dan kepala kliniknya, sehingga decision making atas penelitian ini langsung pada pengambilan keputusan tertinggi di unit bisnis rumah sakit, bukan di korporasi tapi di unit bisnis. Dan saya tambah juga klinik BUMN, yaitu Kimia Pharma Group, di mana Kimia Pharma memiliki lebih dari 600 klinik, cuman saya ambil di sini cuma sekitar 100 populasi yang kita ambil. Oke, masuk kepada latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa manfaat penelitian ini saya ingin meneliti bagaimana pengaruh kemampuan IT yang dimediasi oleh proses bisnis agility dan rutin organisasi terhadap performa organisasi. Variabel kemampuan IT sebagai antecedent, bagaimana peran mediasi dari bisnis agility dan rutin organisasi terhadap performa organisasi. Kenapa saya ambil kemampuan IT? Karena memang rumah sakit BUMN itu belum memiliki kesamaan kemampuan IT di seluruh rumah sakit. Nanti akan saya jabarkan di hasil kesimpulan yang akan saya teliti. Mediasi pertama adalah business agility. Kenapa saya ambil business agility? Business agility merupakan satu construct variable di mana dia lebih mengarah kepada bagaimana mengantisipasi ancaman dari luar organisasi, eksternal organisasi. Bagaimana proses bisnis harus agile menghadapi perubahan-perubahan organisasi. Seperti kita tahu bahwa perubahan yang begitu cepat di teknologi menyebabkan perusahaan-perusahaan harus berpikir keras untuk dapat sustain di bisnisnya. Bagaimana telemedicine mempengaruhi proses bisnis kunjungan rumah sakit. Halodoc, kita tahu dokter-dokter yang dengan kemampuan gadget, dia bisa menghandle langsung pasien di rumah. Dan rutin organisasi tetap dijadikan sebagai pengerem. Karena bisnis rumah sakit adalah bisnis yang berdasarkan patient safety. Tidak hanya mengedepankan ekonomi, tapi juga keselamatan pasien menjadi utama. Sehingga SOP-SOP yang ada di rumah sakit itu dapat mempengaruhi langkah, kecepatan, biaya dalam performa organisasi. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran saya untuk mengambil penelitian ini. Hal yang kedua adalah pertimbangan bahwa Pertamina Medika IHC sebagai satu holding rumah sakit BUMN yang dalam prosesnya, masih dalam proses menuju holdingisasi dari BUMN, apakah mampu untuk mengantisipasi dari segala macam turbulensi yang akan dihadapi perusahaan. Tidak hanya internal organisasi, juga eksternal organisasi. Sehingga penelitian ini juga akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi performa kinerja organisasi akibat adanya optimalisasi kapabilitas informasi teknologi yang dimediasi oleh bisnis proses lincah tanpa menghilangkan rutinitas organisasi tadi. Saya harapkan kontribusi penelitian ini akan memberi gambaran kemampuan IT sebagai input proses agility dalam bisnis level organisasi. Dan bagaimana efek rutinitas organisasi sebagai sumber inersia
bagaimana perusahaan itu tidak bisa dengan cepat berubah. Meskipun IT-nya sudah bagus, apakah dia langsung menghasilkan uang, langsung menghasilkan kecepatan yang tinggi? Belum tentu. Tetap ada stabilitas organisasi yang akan dilihat, dan faktor BUMN sebagai birokrasi yang sangat rumit itu menjadi satu faktor yang akan diteliti. Selanjutnya, konsep rutinitas dan keterjangkauan teknologi serta dimensi manusia sebagai bagian integral dalam desain bisnis menjadi utama di bisnis servis kesehatan. Kita tahu bahwa laju bisnis kesehatan itu sangat didominasi oleh tenaga medis, dokter, perawat, dan pendukung-pendukung alat diagnostik lainnya. Di samping infrastruktur, lokasi, dan juga kemampuan modal. Akan tetapi bisnis servis sangat-sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan dari aktor-aktor yang ada, manusia yang ada di baliknya. Sehingga kita harap bisa memberikan konsep organisasi yang memberikan informasi implikasi model baru untuk desain proses bisnis baru bagi bisnis kesehatan rumah sakit. Oke, next slide adalah latar belakang. Seperti kita ketahui bahwa menurut penelitian Samamurti 2003 dan Thomas 1996, kita bisa melihat bahwa organisasi itu diharapkan dapat responsif, fleksibel terhadap lingkungan yang kompetitif dan dinamis. Tetapi perusahaan juga mengalami hambatan pada kondisi operasi yang kaku dan perubahan terus-menerus yang tidak diselingi dengan kondisi organisasi yang tidak berubah. Eksternalnya berubah tapi internalnya tidak berubah. Itu juga menjadi satu hambatan. Sistem birokrasi yang begitu banyak dan rumit itu menjadi hambatan. Sehingga perubahan yang terus-menerus tidak dapat diselingi dengan kondisi dunia. Itu yang disampaikan oleh Samamurti. Hal yang kedua adalah rutin organisasi sebagai aspek penting dari kerja yang terorganisir juga merupakan sumber inersia. Sudah diteliti oleh Hanan M. Freeman tahun 1983. Bahwa organisasi rutin adalah merupakan satu sumber ketidakfleksibelan. Didukung oleh Weiss, Elgen, Gersik, and Ekman tahun 90. Di mana menunjukkan terjadinya inersia ketika perusahaan gagal untuk mengubah proses organisasi dalam memanfaatkan sumber daya karena telah terjebak pada kekakuan yang rutin. Kekakuan rutin rigid ini menjadi ancaman bagi organisasi. Tapi belum tentu juga jelek. Karena semakin dia memperbaiki rutin organisasinya, semakin dia handal di rutin organisasi itu, dia akan memiliki satu uniqueness dan kelebihan. Sebagai contoh bahwa seorang tenaga perawat yang ada di kamar operasi, dia melakukan kegiatan terus-menerus dengan sumber penyakit, beberapa penyakit yang berbeda. Dia akan memiliki satu kekakuan rutin tapi yang sangat baik untuk keselamatan pasien. Dia sangat cepat untuk memberikan perbaikan-perbaikan bagi perawatan pasien, dan bagaimana penanganan di kamar operasi begitu waktunya sangat terbatas dan tingkat risiko kematian yang cukup tinggi, itu menjadi satu variasi dalam rutin organisasi. Berikutnya, kemampuan IT. Nah, capability IT rumah sakit juga diharapkan menjadi solusi sebagai salah satu faktor yang mendorong agility organisasi dalam menghadapi tantangan dalam pengembangan bisnis rumah sakit. Mengingat bisnis rumah sakit itu penuh dengan persyaratan yang terangkan dalam standar operasi prosedur dan birokrasi rumah sakit. Dalam melayani kesehatan masyarakat, berdasarkan pada pasien safety, yang merupakan satu inersia rutin, merupakan sumber birokrasi. Seperti kita ketahui bahwa akreditasi rumah sakit itu akan dilakukan setiap periodik 1 tahun. 1 tahun terus diupdate terus. Bagaimana rumah sakit dihadapkan tidak hanya mencari uang, tapi dia juga harus menjaga limbah-limbahnya. Bagaimana dia menjaga keamanan pasien. Bagaimana paparan penyakit. Itu menjadi salah satu concern tersendiri. Di samping juga sertifikasi bagi tenaga medisnya. Ya, itu akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Sehingga ada 2 pertanyaan penelitian penting di sini. Pertama, bagaimana pengaruh capability IT terhadap kinerja organisasi? Apakah dia bisa langsung meningkatkan kinerja organisasi?
Dan bagaimana pengaruh faktor agility organisasi dan rutin organisasi tadi dalam memediasi capability IT terhadap kinerja organisasi. Apakah IT ini mempunyai pengaruh langsung terhadap rutin organisasi dan agility, dan bagaimana agility terhadap performa, rutin terhadap performa, bagaimana rutin terhadap agility. Pola framework ini akan saya gambarkan dengan menggunakan 4 variabel utama tadi di chapter selanjutnya. Oke, seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa organisasi harus responsif dan dinamis terhadap lingkungan yang kompetitif, tapi juga perusahaan mengalami hambatan di operasi yang kaku, sumber daya aset yang dapat dikaitkan dengan perusahaan dan yang membentuk kekuatan kelemahan perusahaan, lebih tepatnya sebuah perusahaan diambil untuk memasukkan semua aset, kemampuan, proses organisasi, atribut, menciptakan nilai, kelemahan kompetitif suatu perusahaan yang diberikan oleh sumber daya yang berharga, langka, dan tidak dapat limitasi, tidak dapat didistribusikan. Ini Barney, seperti kita ketahui bahwa resource, jadi sumber daya itu berdasarkan teori dari Barney, bahwa perusahaan itu harus punya sumber daya yang berharga, langka, tidak dapat diimitasi, dan tidak dapat disubstitusikan. Seperti kita ketahui dokter, contoh dokter spesialis, bagaimana pasien datang ke rumah sakit bukan karena rumah sakitnya, tapi karena dokternya. Sehingga rumah sakit itu akan bisa berkompetitif jika memiliki dokter-dokter yang cukup baik dan senior dan memiliki keterampilan yang lebih tinggi, cenderung yang senior mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Seperti kita ketahui bahwa training dokter itu dilakukan hampir setiap setahun bisa 2-3 kali dari farmasi-farmasi membantu mereka untuk mengupdate teknologi maupun pola treatment penyakit, termasuk juga para perawat, analis, apoteker, radiografer, dan lain-lain. Di situ juga menjadi dasar sumber daya itu menjadi pengaruh terhadap performa organisasi. Berikutnya adalah kemampuan dinamis, dan ini capability yang disampaikan oleh Pisano, yang menganggap bahwa sumber daya pada dasarnya sebagai aset yang diatur oleh proses yang lebih tinggi untuk menghasilkan nilai perusahaan. Jadi ada yang mengatur proses lebih tinggi dari sumber daya ini. Apa itu? Nah, itulah yang kita nanti akan lihat di sisi sebelah kanan. Kita bisa lihat di sini. Ini tahun 94 sampai 2012. Well juga menyatakan bahwa Friend dia mendukung dari Barney 91. Di tahun 1984 ada konsep dualitas. Ini sangat menarik teman-teman di sini, bahwa konsep dualitas manusia dan non manusia adalah struktur yang mendasari menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita punya sumber daya, tapi kita tidak punya manusia-manusia yang baik untuk menjalankan sumber daya itu akan menjadi sangat sulit. Makanya Giddens menyampaikan bahwa konsep dualitas itu sangat penting. Berikutnya, Feldman and Ordikowski mengembangkan dari perspektif agensi manusia dari sumber daya yang digunakan, bahwa sumber daya yang didefinisikan bukan dengan apa itu, tapi oleh praktek-praktek melalui yang dihubungkan sebagai sumber daya dan peran manusia sebagai aktor, menggantikan perspektif bukan saja apa yang menjadi sumber daya, tapi merupakan aset lebih tinggi dalam mengelola sumber daya. Ini yang menjawab kemampuan dinamiknya TIS, bahwa sumber daya pada dasarnya sebagai aset yang diatur dalam proses lebih tinggi untuk menghasilkan nilai bagi perusahaan. Situ awal yang kita akan teliti. Oke. Sekarang kita masuk ke variabel yang saya ambil, bahwa kemampuan atau capability itu sebenarnya sama dengan rutinitas. Mengapa? Karena rutinitas akan menjadi kemampuan jika pengulangan mengenali tujuan yang jelas dan merupakan kolektif pemecahan gabungan pengetahuan eksplisit dan knowledge berulang, pembelajar organisasi.
Seperti diketahui bahwa agility organisasi merupakan aplikasi dari resource based view atau perspektif sumber daya yang meningkatkan kemampuan organisasi di bidang IT menghadapi tantangan dari rutinitas organisasi sebagai sumber inersia untuk mendukung fleksibilitas organisasi dalam mencapai performa organisasi. Tadi yang disebutkan di awal. Berikutnya, kemampuan dinamik perusahaan dalam mengelola sumber daya merupakan aset dengan harapan dapat menciptakan dengan perusahaan yang free. Tadi yang saya Barney. Konsep dualitas tadi antara manusia yang disawai. Nah, kalau kita melihat dari sisi organisasi di sini dan bagaimana di sini dynamic capability, maka antara organisasi capability dan dynamic capability memiliki perbedaan. Apa yang membedakan? Organisasi capability merupakan rutinitas tingkat tinggi, menciptakan aliran, menciptakan set keputusan dan output. Sedangkan kemampuan dynamic capability adalah pemanfaatan sumber daya untuk mencapai keuntungan strategis. Jadi dia memanfaatkan sumber daya tadi untuk mencapai keuntungan strategis. Kalau ini rutinitas yang dilakukan terus-menerus sehingga menghasilkan satu aliran set keputusan sehingga menghasilkan output. Mempertahankan status quo. Jadi lebih cenderung rutin, tidak merubah sesuatu, tapi dia menjalankan apa yang harus dilakukan. Merubah sesuatu, manajemen puncak ini lebih di leadership dan aktor-aktor yang di atas untuk integrasi, membangun rekonfigurasi untuk meningkatkan kompetensi internal maupun eksternal. Rutin organisasi sendiri itu fokus pada ke individu. Jadi organisasi akan tertuju pada kekakuan dan tidak fleksibel saat menemui masalah baru. Fokus pada pengambilan keputusan perilaku individu, kapabilitas tertanam secara kolektif, dan sosial muncul secara bertahap berulang. Kita bicara organisasi ini lebih kepada microdynamic dari organisasi-organisasi tersebut. Contoh di rumah sakit ada beberapa mikroorganisasi. Di rawat jalan ada poli umum, ada poli gigi, ada poli penyakit dalam. Di rawat inap pun juga ada dibagi-bagi penyakit, ada IC room, ada yang rawat biasa dengan penyakit anak, dan macam-macam sekali. Dan itu microdynamic itu adalah rutin organisasi yang harus dijalankan oleh rumah sakit. Nah, dynamic capability sendiri ini bagaimana pengembangan produk dan hubungan pelanggan mengubah strategi untuk melakukan sesuatu dalam sumber daya lain, seperti menggabungkan strategi organisasi, aset tunggal, keuangan, dan teknologi. Jadi di sini fungsi dynamic ini bagaimana dia organisasi rutin yang menjalankan itu harus tetap dynamic. Dia menyeimbangkan dengan kebutuhan pasar, external things, and ada problem internal yang kita bisa solusikan dengan strategi organisasi dari sisi finance and teknologi. Oke, berikutnya rutin organisasi. Kita lebih ke dalam rutin organisasi. Organisasi rutin kemampuan mengelola proses berulang, teratur, dalam tekanan selektif. Disebut ostensif dan performatif. Ini menurut Penland and Feldman tahun 2005. Dasar ini yang saya ambil ke dalam penelitian di sini. Tahapan dari rutin organisasi ini berawal dari stand, pemikiran bahwa kebiasaan individu otomatis tidak perlu pemikiran. Jadi pada tahun 1940 pasca Perang Dunia Pertama itu industri sangat tinggi sekali, di mana orang tidak perlu banyak mikir, pokoknya bikin barang sebanyak mungkin untuk kebutuhan dunia. Sehingga tidak membutuhkan banyak pemikiran bagi individu-individu. Lalu tahun 1958 berkembang, ternyata kita memerlukan pemikiran atas adanya standar operation prosedur. Tetap harus memiliki standar-standar operation prosedur. Berikutnya, Nelson Winter tahun 82 memikirkan tentang gen organisasi. Bagaimana perilaku organisasi di dalamnya. Dimutasi, diturunkan, seleksi, adaptasi, situasi. Ini mulai lebih modern. Bagaimana mikro-organisasi itu terbentuk. Sehingga timbullah pemikiran dari ostensif performatif yang dilakukan oleh Penland and Feldman. Bahwa ostensif adalah terdiri dari efek stabilitas, prediktibilitas, sumber variasi, adaptasi organisasi, aturan SOP, formalitas, seperti partitur musiknya, SOP-nya, pemahamannya dari mikroorganisasi tadi, aktor-aktor yang di dalamnya. Nah, performatif adalah bagaimana dia continuous improvement, bagaimana dia pemahaman dari kebebasan dari pemahaman dari masing-masing aktor tadi untuk menciptakan praktek improvisasi, variasi, dinamika apa yang dilakukan, daftar tugas, sistem. Jadi
bagaimana pertunjukan musiknya. Kita contoh, misalnya kita seorang pemain musik gitar, dia akan memain gitar biasa saja. Tapi kalau pemain gitar yang memiliki bakat dan memiliki talent terbaik, dia akan memberikan pertunjukan musik yang sangat berbeda. Padahal sama menggunakan gitar, notnya sama, tapi hasil yang dihasilkan, keluaran yang dihasilkan itu sangat berbeda. Itulah inti dari penelitian organisasi performatif Penelitian Feldman, bahwa kemampuan pengelolaan proses berulang dalam tekanan selektif. Jadi dynamic dalam mikroorganisasi, meskipun dibungkus dalam organisasi, itu diperlukan performatif tadi. Oke, sekarang kita bicara resource organisasi untuk menuju ke agility organisasi. Karena agility berawal dari sumber daya organisasi. Seperti kita tahu perkembangan dari sumber daya organisasi, tadi kita sebut sumber daya sebagai aset, Friend ya Barney, masuk ke dynamic capability, aset kompetisi IT, dan konsep dualitas tadi. Sehingga agensi manusia, responsif dan fleksibilitas terhadap lingkungan yang kompetitif ini dalam menghadapi kekakuan dan perubahan terus-menerus tidak diikuti dengan kondisi organisasi tidak berubah. Sehingga agensi manusia ini sangat penting. Manusia dan manusia struktur mendasari menjadi satu kesatuan, dualitas tadi. Antara yang statis, resource yang statis, dan resource yang tidak statis, aktor. Oke, kita masuk penelitian Barawatch dan Sambamurti bahwa kelincahan dioperasionalkan sebagai kemampuan dinamik tingkat tinggi yang memiliki banyak sisi untuk secara efektif dan efisien merasakan dan merespon berbagai kondisi pasar. Ada 4 dimensi dari agility organisasi menurut Sambamurti, Barawatch, Enlu, dan Ramamurti tahun 2005 sampai 2011 penelitiannya. Diambil dari Lumpkin and Des bahwa proaktif. Sebuah organisasi harus memiliki kemampuan untuk menangkap peluang baru di depan pesaing dengan mengantisipasi merespon secara proaktif. Antisipasi dan respon pesaing. Yang kedua, radikalitas. Kemampuan untuk memiliki gerakan strategis radikal yang menerapkan model bisnis baru untuk menuju. Jadi kita harus radikal. Tanpa ada perubahan yang masif dan radikal, tidak akan bisa menembus pasar yang baru. Ini menurut Miller and Reason tahun 83 disarankan COVID-19. Yang ketiga ada responsiveness, jadi kemampuan untuk merespon dengan cepat peluang yang muncul di pasar. Karena perubahan preferensi pelanggan dan lingkungan yang cepat. Kita harus responsif dengan cepat. Tidak hanya responsif, tapi harus cepat. Menurut Tracy dan Halt 2005-2009. Adaptiveness, kemampuan untuk mengadaptasi model bisnis dan mengikuti industri bisnis terbaik yang sedang. Jadi kita harus sudah bicara benchmarking. Kita bicara sudah positioning. Kita mengadaptasi positioning perusahaan kita dengan benchmark industri sejenis dengan praktik industri terbaik di luar. Ini modern di 2000 dan 2001, 2005 memang sudah cukup baik. Jadi para proaktif, radikal, responsif, dan adaptif. Ini adalah dimensi yang akan saya ambil untuk agility organisasi. Oke, dari 3 variabel tadi, saya akan sedikit menyampaikan tentang Indonesia Healthcare Corporation. Sebuah mimpi yang dibangun oleh BUMN untuk menggabungkan seluruh rumah sakit, 60 rumah sakit ini dengan menciptakan kekuatan baru 6.500 di bawah pengelolaan 14 BUMN itu menjadi satu Indonesia Healthcare Corporation, di mana mereka tetap sebagai minoritas kepemilikan, tapi mayoritas di Pertamina dengan 25 holding rumah sakit akan menghasilkan 3,5 triliun revenue ini tahun 2016. Sekarang mungkin dari sekitar 4-5 triliun. 400 miliar EBITDA mungkin di 500 miliar EBITDA. Dengan rata-rata pendapatan per bed itu sekitar 1 miliar rupiah per tahun. Dan hasil keuntungan bersih 80 juta per bed per tahun. Ini asal dari konsultan McKinsey yang diambil oleh holding IHC. Berikut adalah profil IHC. Healthcare market Indonesia 40 billion, populasi 270 juta. Ini induk-induk dari BUMN. Di bawah naungan Indonesia Healthcare Corporation
sejak tahun 2017 dibentuk oleh zamannya Ibu Rini M. Sumarno. Sekarang dilanjutkan oleh Erick Thohir. Kita harapkan 4 kali dari mitra keluarga dan 1,5 dari Siloam. Terintegrasi hospital network seluruh Indonesia. Terdiri dari berbagai wilayah. Global best in class, clinical and operational excellence. Kita harapkan menjadi partnership internasional dengan medical record, healthcare record, mobile health, medical checklist dengan health insurance, e-health, and telemedicine. Menciptakan long-term value creation bagi seluruh stakeholder BUMN dan pasien serta farmasi. 2019 flagship hospital. 2025 kita harapkan sudah menjadi region international expansion. Dan kita akan buka juga di seluruh Asia maupun Eropa. Oke. Kembali lagi kepada penelitian bahwa Pertamedika IHC memiliki kesamaan terhadap penelitian yang akan saya ambil. Contoh, dari sumber daya bahwa aset dan SDM, upskilling medical skill melalui program transfer of knowledge, continuity medical melalui kerjasama. Ini adalah visi misi dari Pertamedika IHC yang saya coba korelasikan dengan variabel yang ada di saya, penelitian saya. Capability IT, integrasi sistem rumah sakit, integrasi front office, back office, membuat integrasi sistem rumah sakit. Rutinitas, standar quality pelayanan, memperbaiki sistem pelayanan dari supply chain, managed care, kewajiban sesuai bentuk. Akreditasi ini yang menjaga bagaimana kualitas ini diakui di negara Indonesia, sehingga meminimalis faktor kematian maupun malpraktek. Yang terakhir adalah manajemen kinerja, manajemen kehidupan untuk melacak metrik seluruh rumah sakit. Berikutnya adalah analisa deskriptif yang sudah saya lakukan. Dari 4 variabel ini, kita ambil dari performa organisasi bahwa dari responden yang saya kirim, mereka menjawab lebih kepada patient safety dan akreditasi dan birokrasi menjadi salah satu dimensi tertinggi yang dipercayai oleh para responden bahwa sangat mendominasi performa organisasi. Infrastruktur integrasi dan mitra eksternal. Ini adalah dimensinya yang agility organisasi, responsif dan adaptif. Ini yang menjadi dominan adalah proaktif dan radikal, diharapkan oleh para responden akan memberikan dampak pada agility organisasi. Dan untuk capability IT sendiri, infrastruktur integrasi mitra eksternal ini menjadi yang terendah, patient safety yang tertinggi. Ini belum diupdate. Kecepatan perubahan teknologi ya. Ini untuk organisasi, degree of freedom itu menjadi yang tertinggi, di mana dari 4 komponen ini rata-rata responden tertinggi di patient safety, capability organisasi, capability IT, di rutin organisasi. Nah, jadi dari hasil deskriptif kita bisa melihat rumah sakit terbanyak ada kelas C, usia bisnis mereka di atas 10 tahun dengan 68 rumah sakit, 85 klinik, SDM rata-rata di bawah 100 orang, pria wanita seimbang, usia produktif pas 150 dan S2 dan klinik S1. Bisa disimpulkan bahwa kesamaan proporsional variabel yang sama rutinitas sudah dimiliki oleh unit-unit organisasi rumah sakit dan klinik BUMN. Para pelaku rutin telah terbiasa menghadapi situasi dan rutinitas menjadi dasar kegiatan pelayanan kesehatan. Rutin organisasi memberikan manfaat bagi para pelaku rutin dalam menjalankan pelayanan mendominasi SOP dan continuous improvement yang tinggi. Masih rendahnya agility organisasi sektor pelayanan kesehatan milik BUMN. Kecepatan perubahan teknologi sudah menuntut adanya upaya peningkatan agility organisasi bagi rumah sakit dan klinik BUMN.
Ya, ini adalah teoretika model yang saya bangun untuk penelitian ini dengan menghasilkan 6 hipotesa dengan 4 variabel utama dengan antecedent capability IT sesuai penelitian Barawat sama Murti. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari dimensi dengan 23 item indikator yang akan saya teliti. IT infrastruktur, business partnership IT, strategic thinking di dalam IT, business process integrasi, IT management, dan external linkage dari IT. Untuk masuk mediasi pertama aja di organisasi ada proaktif, radikal, responsif, dan adaptif. Untuk rutin ada 2, ostensif dan performatif. Untuk ostensif standar operation prosedur pemahaman, performatif perubahan terus-menerus dan derajat kebebasan, surveillance environment. Ini ada 13 item, yang ini tadi 8 item indikator. Menuju performa organisasi yang saya ambil adalah 4 sesuai Judge and Douglas. Peningkatan profit, pengambilan investasi, peningkatan pasar, dan perubahan sales. Dengan 4 item indikator. Menghasilkan hipotesa pertama, apakah adanya pengaruh yang signifikan dari perubahan terhadap kelincahan organisasi. Kita lihat di sini H1. H2, pengaruh yang signifikan antara agility organisasi terhadap performa organisasi. H3 adalah capability yang mempengaruhi return organisasi. Adanya pengaruh dari yang 4, rutin organisasi terhadap agility organisasi. Dan rutin organisasi terhadap performa organisasi. Yang keenam adalah pengaruh langsung antara IT terhadap performa organisasi. Semua berpengaruh signifikan. Hipotesa positif. Ya, ini konstruk utama yang tadi saya sebutkan. Ada pengaruh langsung, di mana pengaruh langsung itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan pengaruh tidak langsungnya adalah capability IT, agility, dan kinerja organisasi. 1. Yang kedua, capability IT, kinerja organisasi. 3, capability IT, rutin organisasi, kinerja organisasi. Capability, rutin organisasi, agility organisasi, dan kinerja organisasi. Dengan 153 responden, ya untuk kinerja organisasinya profitability, pengembangan investasi, pemasaran. Oke, kita lanjutkan bahwa konstruk IT capability diukur dengan dimensi tadi, sudah saya sebutkan. Ya, ini hasil penelitian Smart PLS bahwa ternyata hubungan langsung antara IT terhadap performa saya tidak menunjukkan signifikan. Tidak signifikan, tidak ada hubungan. Dan organisasi rutin organisasi terhadap performa tidak menunjukkan hubungan. Tapi peran agility terhadap performance ini memiliki peran mediasi. Capability IT, rutin organisasi, agility organisasi memiliki hubungan. Ya, ini adalah Chromebase Alpha yang cukup baik dengan API yang juga cukup masuk dalam standar, sehingga metode ini cukup diterima. Semua di atas 0,9. Nah, untuk AVI-nya di atas 0,5. Ya, ini diskriminan validity-nya. Itu variabel di bawah 0,9 valid. Inner value-nya di bawah 5. Tidak ada masalah kolineritas. Ini R kuadrat. Bahwa bagaimana kita lihat bahwa ukurannya 0,75 besar, 0,5 moderat, 0,25 lemah, kecil. Jadi dilihat di sini cukup tinggi semua. Cuman bisa kita ambil kesimpulan bahwa model jalur 1 0,75 di sini, bahwa kemampuan variabel organisasi dalam menjelaskan mediasi variabel capability IT terhadap ini adalah 75%. 20% dari variabel lain di luar yang diteliti. 20% untuk rutin organisasi 53% itu dapat dijelaskan dalam mediasi, tapi 47,8 jelas variabel lain. Dan untuk yang ketiga, kinerja organisasi 0,544
45 variabel lain. Nah, untuk Q kuadrat ini juga sudah bisa kita lihat bahwa untuk agility terhadap capability IT terhadap agility 1,6, cuman yang untuk capability IT performa 0,02, rutin dan performa 0,02 yang merah. Nah, untuk effect size F kuadrat agility organisasi performa 0,1, sedang capability IT organisasi besar, capability organisasi performa organisasi kecil, IT organisasi organisasi tinggi, rutin organisasi agility sedang, rutin organisasi performa kecil. Analisa jalur yang tadi, sehingga kita bisa lihat bahwa p-value-nya ada di tinggi di atas 0,0 adalah IT terhadap performa dan rutin terhadap performa. Ya, ini adalah gambaran dari tadi p-value dan p-value digambarkan. Ini semuanya masuk standar, cuma untuk capability IT ini tidak signifikan dan ini tidak signifikan. Ini pengaruh langsung bagaimana capability itu mempengaruhi agility dan capability itu mempengaruhi organisasi mempengaruhi agile organisasi. Pengaruh langsungnya sendiri tidak mempengaruhi di kinerja organisasi. Nah, untuk pengaruh langsung capability kinerja organisasi tidak dapat dipengaruhi, sedangkan untuk capability IT terhadap agile dan biasanya mempengaruhi, ini tidak mempengaruhi. Ini dari sisi rutin organisasi terhadap agility, pengaruh tidak langsung ini di mediasi. Peran mediasi agility terhadap organisasi ini sangat memediasi. Begitu juga di sini. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa mungkin saya akan ambil ya, ini naskah ringkas yang saya sudah rangkum. Kita ambil bahwa pengaruh antara IT capability organisasi agility, hipotesa diterima. Hipotesa penelitian pertama terdapat pengaruh linear positif antara IT capability dan organisasi agility, maka disimpulkan bahwa IT capability berpengaruh signifikan secara positif terhadap agility organisasi. Setuju dengan Ken dan McKinney bahwa proses bisnis rumah sakit dan klinik BUMN menunjukkan tingginya kebutuhan atas efisiensi keandalan operasi IT yang memadai, di mana infrastruktur IT telah digambarkan sebagai sumber daya bisnis utama dan sumber utama untuk mencapai keunggulan kompetisi jangka panjang. Infrastruktur IT yang belum direalisasi yang dinominasi incompatibilitas sistem sangat membatasi pilihan bisnis organisasi. Infrastruktur IT juga mendasari posisi kompetitif proses dengan memungkinkan inisiatif seperti siklus waktu perbaikan, lintas proses fungsional, dan cross-selling. Rumah sakit Pelni misalnya sudah mengembangkan strategi bisnis di bidang IT dan mengoptimalkan tenaga IT internal untuk menciptakan produk dan aplikasi pendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis seperti Lean Management System. Produk ini dibanding dengan model pelatihan dan training yang dapat menjadi sumber pendapatan rumah sakit baru. Rumah sakit Pertamina juga dengan kekuatan itu telah menciptakan satu proses pengukuran kinerja individu secara digital, di mana kuantifikasi kegiatan harian tenaga medis dapat diidentifikasi dan real time, sehingga menciptakan budaya kerja yang kondusif, yang positif, berkompetisi, meningkatkan performa individu. Interaksi yang kaya antara staf dan unit bisnis media IT sangat penting untuk mengembangkan aplikasi IT yang inovatif dan memungkinkan formalisasi pengetahuan dan konsolidasi.